Nah, menentukan nilai rata-rata, mean ya maksudnya, dan median maupun modus. Ingat, median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Oke, kita lihat seperti apa permasalahannya. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat, ini ada seorang namanya Siska, kemudian Renata, Puji, Nanda, dan Vera. Ya, dia 5 orang sahabat ya, sahabat 5 orang sahabat di SMP Generasi Bangsa. Jadi di sini mereka suatu hari di saat jam istirahat, Puji membawa 10 potong kue. Ada 10 ya. Kemudian Siska juga membawa 5 potong yang dibelinya di kantin. Kemudian Puji dan Siska mengumpulkan kue mereka berdua, kemudian ingin dibagi rata secara 5 temannya tadi ya, secara bersama-sama lah, kan dia 5 orang. Nah, pertanyaannya, berapa potong kue masing-masing yang diperoleh kelima anak tersebut. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Maka tinggal, jika banyak kue yang dibawa Puji, kita gabung dengan banyak kue yang dibawa Siska. Ada berapa Puji? Ada 10 ya. Nah, ada 10. Tinggal ditambah aja. 10 tambah 5 ya, 5. Hasilnya 15. Nah, agar menjadi rata, artinya sama banyak setiap anak, maka nih ya, mendapatkan, agar mereka berlima mendapat bagian yang rata, yang sama, maksudnya masing-masing anak mendapatkan berapa potong kue, ya tinggal dibagi saja. Jumlah seluruhnya kan ada 15 ya. Dibagi banyaknya anak-anak ada 5, maka hasilnya ada 3 potong. Ya, 3 potong. Oke, seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ke mana-mana. Ya, hapus saja. Kalian bisa nanti mendiskusikan atau menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan mean. Ini mean ya, atau rata-rata. Ya, itu adalah jumlah data, jumlah banyaknya data dibagi, malah hilang. Baik, dibagi banyaknya data. Iya, tadi. Oke, sudah. Sorry, maaf. Ada error sedikit ini. Punya Bapak ini. Iya, kita jelaskan di sini sedikit lagi. Apa lagi? Ini ya. Jadi banyak rata-rata. Nah, ini rata-rata adalah, langsung aja diisi nanti. Ya, cari di materi juga ada. Kalau mau ditulis juga boleh ya. Jadi rata-rata adalah jumlah. Nah, ini jumlah seluruh data. Dibagi banyaknya data. Itu aja. Banyaknya data. Oke, itu min. Ya, simbolnya seperti ini biasanya kalau rata-rata itu. Ini simbolnya. Nih, simbolnya seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ya. X. Nah, ada di atasnya sedikit garis. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ya. Silakan nanti dibaca. Langsung aja Bapak ke pertanyaannya. Frankie meminta bantuannya, namanya Susi, menentukan rata-rata nilai ujiannya. Dan Susi mengatakan bahwa rata-rata nilai ujian Frankie adalah 79. Apakah pernyataan Susi tersebut benar? Nah, apakah Frankie tidak mendapatkan hadiah? Apakah Frankie tidak mendapatkan hadiah dari ayahnya? Berikan alasan. Oke, kok ada ayahnya? Oh ya, kalau di atas kita bisa baca ya. Nah, ini ceritanya dalam rangka memotivasi Frankie supaya dia lebih giat belajar. Ayahnya akan berjanji. Janjinya apa? Membelikan hadiah berupa sepeda, ya, sepeda roda 4. Dengan syarat nilai rata-rata ujian semester
semua mata pelajaran di atas 80. Jadi rata-ratanya harus di atas 80. Wah, tinggi kan? Kalau hanya 75 saja kan sesuai dengan KKM. Harus di atas kalau 80. Nah, jadi Frankie kemudian ingin sekali menginginkan hadiah itu. Jadi langkah yang pertama, apa yang diketahui? Ya, ini yang diketahui nilai matematikanya 85. Bisa ditulis begitu ya. Itu aja. Cara menyelesaikan matematika berapa? Dapat 85. Tulis saja di sini diketahui MTK. Besar sekali. MTK dapat 85. Terus bahasa Indonesia 89. Nah, tinggal ditambahin aja nanti ya, jumlah keseluruhannya nanti ya. Terus dan seterusnya ya. 90, kemudian 80 dan seterusnya. Ini lihat aja di sini banyaknya. Bapak mau cepat aja nih. Kita lanjut ke bawah. Ke bawah. Itu yang diketahui. Yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Nilai rata-ratanya. Oke, seperti itu. Jawab. Maka kita perlu jawab nih. Jawabnya caranya, ingat. Jumlah seluruh data dulu. Berarti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Berapa itu? Mana tadi itu? Nah, ini. Berarti kita jumlahkan tadi. Ya. Hapus saja deh ini. Jadi 85 ya. Langsung Bapak tulisin aja ya. 85 tambah 89 ya ini 85 tambah 89 tambah 90 tambah 80 ya tambah 75 tambah berapa lagi tuh? Aduh, agak Bapak Anda lihat nih. Oh, 90 ya. Dijumlahkan semua ya. Tambah 75 tambah 90 tambah 83 tambah 87 tambah 70 tambah 81 sama dengan berapa? Ada yang sudah bisa? 830. Oh ya, Mariato ini sudah ngerjain, makanya dia sudah tahu jawabannya. Berapa? 800? 30. Iya, silakan nanti dihitung sendiri ya. Jawaban Mariato 830. Itu jumlah total semuanya kan. Nah, kemudian banyaknya data atau banyak data di sini maksudnya mata pelajarannya ada berapa? Jumlah mata pelajarannya, jumlah mapel. Ada berapa? 10. Ada 10. Maka rata-ratanya, ini rata-ratanya. Nah, ini simbolnya rata-rata sama dengan 830 dibagi 10. Berapa? 830 dibagi 10. 83. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah pernyataan Susi tersebut benar? Jawabannya tidak benar. Ya, tidak benar pernyataan karena pernyataannya Susi katanya nilainya 79 ya. Tidak benar 79. Harusnya 83. Terus kedua pertanyaannya, tidak benar tadi ya, ini jawaban pertama. Nah, karena dua pertanyaan nih. Nah, kedua, apakah Frankie tidak mendapatkan hadiah dari ayahnya? Nah, berikan alasanmu. Dapat apa tidak dia? Dapat. Dapat, betul. Mau dapat hadiah juga? Mau. Ya, nanti minta sama orang tuanya ya. Jangan sama bapak. Paling atau sama Jokowi aja. Pak Jokowi biasa dikasih sepeda kan kalau jawabannya benar. Biasanya nanyanya juga mudah-mudah. Nama-nama ikan. Nah. Jadi nomor 2, apakah Perangki tidak mendapatkan dari ayahnya? Apa jawabannya? Ini pertanyaannya lucu ya. Harusnya apakah Perangki mendapatkan hadiah dari ayahnya? Harusnya jangan ada kata tidak ya di sini. Apakah Perangki tidak mendapatkan hadiah dari ayahnya? Lucu pertanyaannya. Tapi intinya itu ya, Frankie mendapatkan hadiah dari ayahnya. Itu ya alasannya ya. Jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya di sini kita bilang Frankie. Tulisannya gimana juga itu Frankie. Frankie. Frankie iya ya, mendapatkan hadiah. Alasannya tadi mendapatkan hadiah dari ayahnya. Alasannya karena nilainya ya 80.
Masuk 80. 83. Karena nilainya di atas, Di atas 80. Iya, di atas 80. Kan syaratnya itu tadi. Kata ayahnya Franky, nih, coba kita lihat di atas nih. Nah nih, kurang besar ya. Oh, Bapak besarkan dulu deh. Nih katanya ayah Franky nih. Mana nih? Nih. Ya. Semua mata pelajaran rata-rata ini ya, nilai rata-rata ujiannya harus di atas 80. Tadi Franky kan dapat 83 ya. Nah, kalau dia tadi dapat 80, nggak dapat sepeda dia. Harus di atas 80. Di atas 80 berarti 81 bisa, 82 bisa, 83 dan seterusnya. Oke? Itu. Ya, selanjutnya kita lihat ini Bapak hapus deh sudah. Kita lihat penyelesaian untuk soal berikutnya. Nah, ini median. Ingat median. Ini ada juga cerita. Jadi kalian harus banyak baca-baca ya. Literasinya di sini ada. Ya, jadi Pak Krisman tinggal di sebuah desa bernama Desa Pondok Bambu. Ya, keluarga Pak Risman. Apa? Udah, Bapak nggak mau baca deh ya. Intinya aja langsung ya kita menghemat kuota, terutama teman kalian yang hanya kuotanya terbatas. Kalau pakai wifi sih nggak masalah. Kalau Bapak kan pakai wifi, ya kita bisa lihat datanya ini. Bapak beri petunjuk aja datanya nih ya. Nah, ini ada berapa data nih? Ada 5. Nih. Nah, ingat karena dia median harus ada urutan. Kita urutkan dulu. Urutkan dari nilai yang kecil ke besar. Nah, jadi dari nilai kecil. Nah, ini kan urutkan usia kelima anak tersebut dari yang terendah atau yang terkecil sampai yang tertinggi. Jadi bisa kita urutkan. Ada yang tahu di sini berapa? 4 tahun dulu ya. 4. Saja 4. Selanjutnya berapa lagi? 5. 5. Gampang. 7. 10. 12. Terakhir 12. Oke, sudah berurutan ya. Nah, berapa banyak data yang terurut? Ada berapa banyak? Hitung aja. 1, 2, 3. 5. Ada 5 data. Gampang pertanyaannya. Dan termasuk bilangan apa data tersebut? Bilangan ganjil. Iya, benar lagi. Bilangan, singkat aja ya, ganjil. Ganjil kan, 5 kan ganjil. Kalau genap itu 2, 4. Itu. Oke. Kemudian bagilah data yang sudah terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Dibagi. Kita lihat sekarang. Soal yang ketiga ya. Nah, ini dibagi maksudnya ya. Kita bagi. Hapus deh dulu ini. Dulu. Berarti ini 4 tadi ya. Dari ketiga. 4. Terus di sini 5 ya. Di sini kita bagi ini 2, di sini juga 2. Di sini 12 tadi ya. Di sini 10. Nah, tengah-tengahnya adalah 7. Angka berapakah yang berada di urutan tengah? Nah, ini tengahnya kan. Ya, jadi angka 7. Mudah ya. Kalau datanya. Ingat untuk menentukan datanya ini, rumusnya sebenarnya ada. Kalau tidak salah ini rumusnya ya. Untuk bilangan genap, untuk bilangan data ya, untuk bilangan median, menentukan nilai tengahnya. Ya, kalau datanya data ganjil, nah, kalau bilangannya ganjil ya, makanya kita bisa menentukan dengan rumus ini. N tambah 1 bagi 2. Ya. N tambah 1 bagi 2. N ini apa? Banyaknya data. Ya. Banyaknya data. Ya, data ganjil. Kalau misalnya genap rumusnya kalau nggak salah 1/2 dikali ya. N bagi 2 tambah N tambah 1 bagi 2. Seperti ini. Nah, ya. N. Ini banyaknya data. Contoh seperti ini tadi ya. Ini ada berapa datanya? 5. 5
karena di sini ganjil ya, maka kita pakai ini. Berarti 5, N tambah 1 bagi 2. N-nya itu banyaknya data. Berarti 5 tambah 1 bagi 2. Berapa nih bagi 2? 5 tambah 1 berapa? 6 ya. 6 bagi 2 berapa? 3. Maka data ketiga dia. Data ketiga. Kita hitung datanya. Ini data pertama nih. Ini data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima ya. Maka data ketiga mana data ketiga nih? 7. Nah, seperti itu. Ya, begitu ya. Rasanya juga ada rumusnya di bawah kalau tidak salah. Kita nanti lihat. Baik, kita lanjutkan ke masalah ketiga. Banyak juga masalahnya ini. Langsung aja ya, kita urutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil di sini? Ada yang terkecil? 3 Tiga ya, 11. 3. Oke, 3 ada lagi. Oh, ada 3. 2. Tiganya maka ditulis 2 kali juga. 3, 3, 3 sudah habis. Kemudian 4. Oke, 4. Terus 5. Habis 5, 6 ya. Oke, 5 ada lagi. 6. Oh, ada 5 lagi. 1, 5. Oh iya, ini ada 5 lagi ya. Kita jawab 5. Oke. Selanjutnya 5. Habis itu 6 ya. Nah, begitu cara ngurutkannya. 6, 7. 7. Ada lagi? 7-nya enggak ada, 8 ya. Ada lagi 8. Lalu 8-nya 2 kali. Terakhir ada. Oh ya, terakhir 9. Nah, sudah kita urutkan ya. Urutan dari nilai terkecil atau terendah ke terbesar. Kemudian berapa banyak data yang terurut? Nah, kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Ya, bilangan 10 data ya. Dan termasuk bilangan apa? Bilangan genap. Ya, 10 kan bilangan genap. Oke. Kita bisa cari itunya, apa namanya, data keberapa. Ingat, ini karena bilangan genap ada rumusnya. Ya, kita bisa hitung dulu datanya di sini untuk memudahkan nanti. Data pertama ini ya, data kedua, data ketiga, data keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10 datanya. Data ke-10. Nah, setelah diurutkan kan nilai tengahnya yang dicari. Nah, mana nilai tengahnya? Sebenarnya cara langsung bisa juga. Kita bagi dua yang sama, bagi dua ya. Ini dengan ini kita bedakan aja dulu. Biar cara cepat langsung aja begini. Pakai warna apa ya? Cepat aja. Ini dengan ini sudah ya. Kita bagi sama-sama, ini dengan ini. Enggak, ini lagi dengan ini. Ini dengan ini. Nah, tengah-tengahnya antara ini dengan ini ya. Ini tengah-tengahnya. Nah, berapa di sini? Caranya karena ada habis 5 ke 6. Berapa ya di sini? Ya tinggal 5,5. dibagi aja. Diambil 5 tambah 6 bagi 2. Nah, 5 tambah 6 bagi 2 berapa? 5,5. 11. 11 Oh bagi iya, 2. 11 baik. 5,5. Ya. Jawabannya berarti pertanyaan apa lagi? Kita lihat pertanyaannya dulu. Ini pertanyaan kedua sudah ya. Jangan-jangan ini pertanyaan ketiga yang kita jawab nih. Oh ya, ini harusnya di sini ya jawabannya tadi ya. Nah, sini. Nah, di sini harusnya. Nah, kita bagi dua ya. Jadi jawabannya 5,5. Nah, ini data ke-1, data kedua, ketiga, dan keempat. Oke, seperti itu caranya. Ya, ini. Nah, ini tadi harusnya di sini 5 dengan 6 ini. 5 dengan 6 di sini. 5 dengan 6. Nah, ini tengah-tengahnya berapa ya? Itu tadi. 5 tambah 6 nih. Jawabannya ya. 5 tambah 6 bagi 2. Data ke berapakah berada di tengah? Ya udah, jawabannya 5,5. Apa pertanyaan kelima ini? Apa hapus saja deh. Jumlah kedua data yang berada lalu. Oh, maksudnya ini tadi. Yaitu tadi ya. 5 tambah 6 bagi 2. Itu 11 bagi 2. Nah, seperti itu. Ya.
Pertanyaannya diulang-ulang ya. Berapa nilai tengahnya? 5,5. Data keberapakah berada di tengah? Data ini kan data pertama ya. Data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10. Yang ditanyakan data keberapakah yang berada di tengah? Nah, data ke ini yaitu 5,5. 5,5. Cuma nilainya di sini berapa tadi? Udah belum saya bapak tulis ya tadi deh. Lupa deh. Tadi yang jelas di sini 5, di sini 6 ya. Coba kita lihat lagi. Oke. Nah, tadi nilainya. Ya. Iya, udah ya. Ya, jawabannya sama ya. 5,5. Oke. Kita selesaikan lagi. Nomor berapa? Kesimpulannya, nilai median adalah sudah silakan dibuka. Kesimpulannya adalah median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Nah ini yang Bapak maksud rumusnya ya. Untuk genap, nah ini. Jadi median nilai tengah banyaknya data. Kalau dia genap, seperti tadi kan 10. Pak. Ini 10 datanya. Berapa nilai tengahnya tadi? Nah kita cari. Berarti 1/2 kali 10 bagi 2 tambah 10 bagi 2 tambah 1. Ya. Nih. Setengah kali ini 5 ya. Tambah 10 bagi 2 5. 5 tambah 1 6. Nah, 5 tambah 6 11. 11 kali setengah atau bagi 2 5,5. Maka data ke 5,5. Kebetulan data ke 5,5 hasilnya juga 5,5. Itu kebetulan saja ya. Kalau tadi misalnya di datanya itu 7, misalnya di sini 8, lain lagi hasilnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini sudah habis ya. Beritahu Bapak ya kalau waktunya kita sudah habis. Nah ini apa soalnya nih? Pertanyaannya apa ini? Oh median. Oke, yang A kita susun lagi ya. Ingat kita susun sedemikian rupa dari yang terendah sampai terbesar. Kita lihat terendahnya mana? 50 ya. Berarti 50 dulu. 50 ribu. 50 ribu. 0, 0, 0. Mana lagi? Ada 50 ribu lagi. Oh ada 2 50 ribunya ya. 50 ribu. Terus 80 ya. 50 ribunya 1. Sudah, ini sudah juga. Terus 80 ribu. 80 ribu. Sudah kita coret juga. Habis 80 di atasnya ada lagi nih 85 ya. 5 ribu. Coret lagi. 85. Ada yang nilainya 100 nih. 100. Oh pakai huruf merah aja deh ya. Berterang. Ini 100 ribu ya. Ya di 100 coret sudah. Ada lagi 140 nih. Ada 140. Coret sudah. 150 ada 2 ya. Coret aja duanya nih. 150 150 ribu. Terakhir 200 ribu. Kita lihat banyaknya data berapa? 1, 2. Ini 1 ya. Ini kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Ke-9. Gampang ya berarti. Data keberapa? Mediannya ya udah karena dia bilangan ganjil. Ingat ganjil. Ganjil. Maka kita bisa cari datanya. Letak mediannya di tengah n tambah 1/2 kan. Rumusan ini. Banyak data sama dengan 9. 9 tambah 1 bagi 2 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti data kelima. Kita cari ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini data kelima. Maka nilainya adalah 100. Nah, jadi median dari jumlah uang THR tersebut adalah 100 ribu. Rp 100 ribu.
Seperti itu. Jika ada satu orang anak yang bergabung, wah ada lagi nih, namanya Wiarno, dengan jumlah THR sebesar 120, berarti tambah ya, 120 letaknya otomatis letaknya di sini. Habis 100 kan 120 ya. Nah, taruhlah misalnya sini ya, 120. Maka datanya sudah ada berapa nih? Kita hitung lagi datanya nih. 1, 2, berarti tambah 1 ya. Tadi berapa? Tadi kan 9 ya. Nah, tambah 1 berarti 10 sekarang. Ya 10 datanya sekarang ya. Sekarang N-nya 10. Letaknya di mana? Ya udah, rumusnya tadi itu Pak. Setengah. Ini untuk bilangan ganjil ya. Ganjil ya. Genap. Ya, ini tadi ganjil. Sekarang genap. Setengah dalam kurung N per 2 tambah N per 2 tambah 1. Itu ya. Maka lanjutkan aja sini ya. Setengah dalam kurung N-nya 10 bagi 2. Banyaknya data ya. Tambah 10 bagi 2 tambah 1. Nah, 10 bagi 2, 5. 10 bagi 2, 5 juga. Tambah 1, 6. 5 tambah 6, 11. Bagi 2, 5,5. Jadi datanya di 5,5. Cari data 5,5 itu mana? Ini 1, 2, 3, 4. Ini 5. Ini 6. Berarti antara ini ya. Berarti yang di sini letaknya. Nah, antara 100 sama 120. Berapa itu antara 100 dengan 120.000? Nah, di sini letaknya. Tinggal ditambahin aja. Ini tambah ini bagi 2. Jadi 100.000 tambah 120.000 bagi 2. Nah, ya. Hasilnya berapa? 100 tambah 120 berarti 220.000. Ya kan? Dibagi 2. Berarti 110. 110.000. Nah, ketemu jawabannya. Jadi 100, jawabannya adalah 110.000. Seperti itu. Oke, selesai tugas. Selanjutnya ada lagi. Kita lihat lagi ya. Kita lihat. Kita lihat lagi. Modus. Ini ada modus. Modus. Akan diadakan pemilihan ketua kelas. Oke, ya. Ini nama-namanya ya. Berdasarkan pembagiannya sudah ketemu nih nama-namanya. Dicatat. Nah, untuk menyelesaikan. Nah, ini turus maksudnya ini. Kita lihat di sini ya. Franz itu ada berapa kali. Jadi misalnya. Coba besarkan dulu deh. Nah, Franz. Agak kecilkan sedikit deh. Ya, turus itu maksudnya ya kalian harus mengerjakan menghitung. Nah, ini Franz misalnya ini 1 ya. Hapus dulu deh. Franz 1, tulisnya seperti ini. Nah, udah ini lagi 1 lagi. Iya. Ini namanya turus. 4, 5. Nah, kalau 5 kita kasih miring jadi lebih enak menghitungnya nanti ya. 5. Oke, ini lagi 1. Iya. 2, iya. Ini namanya turus. Jadi ingat Bapak, di gang Manunggal itu ada namanya gang turus. Ya, ada gang turus ya namanya di Manunggal. Jalan Manunggal itu ada namanya gang turus. Berapa nilainya frekuensi jumlahnya ya? Ada 10. Tulis lagi 10. Gampang kan? 10. Setelah itu kita geser ke bawah. Leon. Aduh, ini tadi 10 sudah ya. Bapak hapus aja deh. Ini 10. Kurang kecil Bapak agak nggak bisa lihat. Nah, ini 10 tadi jawabannya. Ya, ini 10 ya. Leon, kita hitung aja Leonnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ya 1, 2, 3, 4. 5, ada 5 gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Jadi jumlahnya ada 5 tambah 5, 10 tambah 2, 12.
Messi, Messi ikut juga. Kenapa nggak sekalian Ronaldo ya? 1, 2, 3, 4, 5. Langsung itu 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ada 8. 5 tambah 3 kan? Nah. Dari tabel di atas, nama siapakah yang sering muncul? Berarti kita lihat nilainya nih. Ada 10, 12. Berarti yang 12 ya yang sering muncul. Berarti si Leonardo. Namanya Leonardo itu. Cuma nama singkatnya dipanggil Leon. Kalau di Indonesia jadi cewek, Leoni. Kemudian siapakah yang Bapak geser sedikit? Hapus di atasnya. Siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Siapa? Si Leon. Nah, karena paling banyak suaranya lah, paling banyak dipilih ya, paling banyak istilahnya dapat suara, dia paling banyak pilihan oleh temannya ya. Nah, oke, kelihatannya sudah selesai. Waktu kita pun juga sudah habis nih. Mau jam 10 sudah. Oke. Ada pertanyaan? Nggak Ada ada. lagi pertanyaannya? Ada nggak masih soalnya? Oh, ada terakhir nih soalnya nih. Nah, kita ini gampang juga nih. Martabak apa yang paling laris? Aduh, bulan puasa nanya martabak lagi. Ini namanya martabak ya. Kalau di mana? Cuma bedanya kalau ini namanya martabak telur, kalau ini namanya martabak manis. Kalau di Jawa ngomongnya seperti itu. Beda kalau kita di Kalimantan menyebutnya ini terang bulan. Tapi kalau di sana namanya martabak. Biasanya sih martabak ini, kalau ini martabak telur, kalau ini ya martabak kacang, namanya martabak keju. Kalau di ini namanya martabak Mesir. Martabak apa yang paling laris? Kita lihat. Martabak Mesir. Paling laris ya. Dari Mesir masalahnya jauh sekali. Ya, martabak Mesir. Berikan alasanmu. Apa alasannya? Karena dia banyak dibeli. Iya, betul sekali ya. Jadi jawabannya martabak marjan. Al-marjan itu. Itu yang ada di Berau ya. Martabak Mesir. Karena ini hasil survei ya. Paling banyak dipilih ya gitu aja ya. Dipilih atau dibeli. Tapi ini bukan dipilih, disurvei, hasil survei ya. Oke, seperti itu. Waktu kita sudah selesai. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Ya, terutama yang belum selesaikan ya, selesaikan sudah, ini sudah ada penjelasan dari Bapak. Insya Allah nanti Bapak kasih rekamannya deh. Kalau sudah, Bapak akhiri ya. Bapak tutup dulu dah. Ini ada repot juga sebut keluar. Oke, kita cukupkan sedikit materinya. Presentasinya sudah Bapak selesaikan. Oke, Bapak nantikan. Oke. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.